Kak. Baik, tanya ini gimana? Cepet aja ya. Ya. Oke. Kok mungkin hari ini datang ke Ya, acara gimana? langsung atau the point. Ya. Ya kan, nggak usah basa-basi. Kehamilan Ci Olive sudah sejauh apa dan lahirnya kapan? Ci Olive tuh udah masukin minggu ke-35 kayaknya, udah 8 bulan 2 minggu kayaknya lebih deh. Pokoknya intinya tuh sekitar Juli pertengahan tuh udah kemungkinan lahiran gitu. Persiapannya sudah seperti apa sih? Persiapan kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Karena banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain, jadi banyak. Terus semuanya sih lebih ke yang simpel-simpel sih, kita nggak beli barang mahal ya. Karena menurut kita kalau bayi gitu kan dia pakainya cepet ya. Dan kita nggak mau terlalu boros. So far sih nggak ada yang terlalu gimana banget. Sama kita juga kemarin ini undang kayak bidan, bukan bidan ya, kayak siapa ahli untuk ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Suster gitu. Iya, suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Nah, persiapan jadi bapak mungkin seperti apa nih? Oh. Saya mulai mengurangi melihat wanita-wanita seksi ya. Karena anak saya cewek. Ya kurang dikit aja. Sisanya lebih ke ini sih, finansial, bersyukur sama Tuhan. Finansial baik-baik saja. Kan biasanya kesulitan jadi bapak di finansial ya. Cuma mungkin sifat ya masih banyak diperbaiki karena anak saya cewek, pasti kan dia juga akan melihat bapaknya sebagai role model ya. Ya saya akan menghindari selingkuh lah ya. Kok tadi katakan kayak semacam perjalanannya dari awal Ci Olive gitu pas segala macam sampai akhirnya mau melahirkan dirimu kayak story segala macam. Oh iya. Menemani gitu. Jangan, aku mau cerita, aku sedih. Gue tuh sebenarnya nggak pernah mau bahas karena perjalanan itu sangat sedih ya. Cuman gue tuh nggak mau lagi membesar-besarin kesedihan itu karena menurut aku banyak di luar sana yang punya perjalanan lebih sedih lagi. Bahkan dalam perjalanan yang sedih itu kita akhirnya melihat kita menjadi lebih kuat karena kita membaca beberapa orang di TikTok dan segala macam yang punya perjalanan lebih berat lagi untuk bisa punya keturunan kan. Jadi buat aku makanya kenapa kita akhirnya mau publish, karena kita pengen menguatkan juga teman-teman yang lain pejuang dua garis, dimana ada kita juga nih public figure yang juga struggle. So don't worry, we support each other. Dan kita juga menekankan bahwa ketika bicara tentang hamil itu bukan hanya wanitanya, jangan ada stigma lagi bahwa wanita bermasalah ketika tidak hamil, cek juga laki-laki karena hamil itu berdua gitu. Jangan cuma semua diserahkan kepada wanita aja dan cowok. Yang penting kan gue tanggung jawab ya, nggak gitu juga. Kok punya anak cowok mungkin protektifnya mau seperti apa ini? Kalau apa? Punya anak cewek gitu. Cewek Iya. protektif. Enggak sih, gue akan suruh dia clubbing ya. Cuma dia jangan joget-joget TikTok nggak pakai BH ya. Bagus ya. Tapi dekat tahun Masih mau ditentukan ini last minute nanti. Soalnya bisa normal, bisa sesar. Tapi anaknya kayak gede deh. Beratnya tuh udah mau 3 kilo. Oh, udah mau 3 kilo dan agak panjang gitu. Kata Ci Olive suka muter-muter. Kadang-kadang kepalanya di bawah, kadang naik ke atas, sungsang gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kalau sungsang mesti sesar kan. Jadi masih nanti dilihat. Cuma kita udah prepare. Tapi Ci Olive sendiri suka ada rasa khawatir nggak sih menjelang hari kelahirannya? Saya belum melihat itu sih. Mungkin belum terlalu dekat kali ya. Jadi so far masih aman. Cuman dia udah kelihatan kesulitan banget untuk beban udah gede banget. Tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget. Jadi ya itu dia kurang tidur aja. Iya sih, itu satu sisi menjadi penguat, satu sisi bikin kita juga humble. Masalah yang terjadi, kondisi yang kemarin itu bikin kita humble karena sampai sekarang pun kita nggak mau ngerasa diri kita, oh ya, gue bakal punya anak ya gitu-gitu, masih takut karena tetap masih ada Tuhan ya yang ngatur ya. Jadi aku pikir jangan terlalu berlebihan. Ya standar lah, nggak usah terlalu banyak motivasi-motivasi yang menurut aku berlebihan. Cukup treatment, dilihat. Kadang-kadang elus punggungnya, kadang-kadang kalau dia malam nggak enak tidurnya, aku juga bangun nemenin. Ya simpel-simpel aja menurut aku, cewek juga udah seneng sih ya. mungkin Ci Olive katanya suka
suka ngidam tapi yang dia sendiri. Iya, jadi dia ngidam barang-barang yang unik-unik ya. Ada stroberi harga 100.000. Ada ikan dari laut Asia Tengah. Ada berlian, ada emas. Jadi aku selalu nanya mau dibeliin nggak kan? Kalau mau dibeliin gua harus mikir dong. Ternyata enggak, dia beli sendiri. Jadi emang dia tuh ngidam tapi dia pergi sendiri karena dia nggak mau ngerepotin aku. Nah itulah wownya istriku itu. Jadi kadang-kadang kita suami pengen beliin dia nggak mau ngerepotin. Jadi lebih senang beli sendiri. Ada yang diidamkan tapi kodein yang beli adalah makanan atau barang. Nggak ada Semuanya. dia hanya jadi gini, dia nyampein ke gua, ya aku ngidam ini. Oh iya dah mau dibeliin. Nggak usah, aku udah beli. Jadi kapan kita mau belinya kan nggak ada waktunya ya. Jadi dia ngasih tahu, tapi dia udah pergi beli. Ya udahlah. Yang penting dia happy. Tapi dirimu sendiri idam nggak pengen apa satu hal? Ketularan ngidam juga nggak sih? Gua Biasanya? ketularan ini sakit-sakit badan gua. Jadi gua muntah mual-mual gitu Ci. Itu emang katanya ada. Jadi kalau bininya hamil, suaminya ikut mual-mual. Gua baru tahu itu. Jadi badan gua lemes, mual-mual, enek, asam lambung gua naik. Gua nggak ngerti itu ternyata ada katanya. Iya, gua juga baru tahu, lu baca banyak di artikel. Tapi untuk persiapan rumah sakit sendiri kok udah Ya. untuk rumah sakit Enggak, segala macam. persiapan rumah sakit udah beres. Kodein tuh terakhir mungkin Ci Olive kan kalau kita lihat di medsos tuh masih suka ngonten kocak-kocak emang Nggak khawatir apa gitu. Khawatir nggak sih kok? Khawatir apaan? Loncat-loncat kan kehamilannya gitu. Lu tanya aja sama dia suka lompat-lompat. Gua nggak suruh dia lompat, dia lompat-lompat. tapi udah bisa dijelaskan lagi. Soalnya itu cukup aktif sih. Dia hamilnya bukan yang tidur gitu, bukan. Dia gerak. Kadang-kadang dia macem-macem kelakuannya. Tiba-tiba kemana, nanti kalau dia capek dia tidur. Nanti kalau enggak dia gangguin aku. Dia aktif sih. Kayaknya anaknya mungkin lumayan aktif sih. Oke, terima kasih kok. Kok mungkin kemarin kan habis